Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, peserta didik dapat menjelaskan tentang periodisasi masa praaksara. Periodisasi ini didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia praaksara dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. 2. Masa bercocok tanam. 3. Masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu makanan dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum, sekitar 3 juta tahun yang lalu, di mana manusia sudah mulai menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Di samping itu, mereka juga meramu, yakni mencari dan mengumpulkan makanan. Jenis makanan yang dikumpulkan misalnya umbi-umbian, buah-buahan, dan daun-daunan. Dan mereka sangat tergantung pada alam. Kehidupan ekonomi. Manusia pada waktu itu masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Sehingga kehidupannya selalu mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mencari sumber makan yang baru. Kehidupan mereka masih nomaden, artinya berpindah-pindah tempat. Jika sumber makanan di sekitar tempat mereka menipis atau sudah habis, mereka berpindah ke tempat lain yang masih menyediakan sumber makanan. Begitu juga daerah-daerah yang ada di sekitar pantai maupun daerah-daerah yang dekat dengan sumber mata air. Kehidupan sosial. Manusia pada masa ini hidupnya tidak menetap dan selalu berpindah-pindah tempat, mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Begitu juga dekat dengan sumber air. Tempat yang mereka pilih ialah di padang-padang rumput, diselingi semak belukar yang sering dilalui binatang buruan.
Kadang-kadang mereka memilih tempat tinggal di tepi pantai, sebab di situ mereka dapat mencari kerang dan binatang-binatang laut lainnya. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil, terdiri sekitar 10 sampai 15 anggota. Adanya pembagian kerja. Anggota kelompok yang laki-laki melakukan perburuan dan yang perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan kecil dan menjaga anak-anaknya. Kehidupan budaya. Alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Alat-alat batu inti terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Kapak perimbas. Perhatikan gambar ini. Perhatikan juga bentuk batunya yang masih sangat kasar, belum diupam atau dihaluskan. Sehingga kalau dipegang pun mungkin masih terasa sakit di tangan. Kapak penetak dan gurdi. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah sebuah kapak penetak yang masih sangat kasar, yang dimanfaatkan untuk memotong ataupun untuk mencari ubi. Kapak genggam atau kapak Sumatera yang terbuat dari batu utuh yang dipotong atau dibelah menjadi dua. Biasanya digunakan sebagai senjata untuk memukul atau memotong tulang. Alat serpih yang digunakan untuk pisau. Perhatikan gambar di bawah ini. Alat ini masih sangat kasar sekali, berupa batuan tipis yang digunakan sebagai alat untuk menyayat daging yang berfungsi sebagai pisau. Peraut, gurdi, dan untuk menguliti umbi-umbian adalah alat yang terbuat dari tulang yang diambil bagian yang lancip dan tipis, digunakan untuk mengulit umbi-umbian. Mata panah yang terbuat dari batu. Mata panah ini digunakan untuk ujung panah yang akan digunakan untuk berburu binatang buruan. Alat dari tulang dan kayu biasanya digunakan sebagai tangkai atau sebagai ujung senjata, sehingga bisa digunakan untuk berburu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu, dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Kehidupan ekonomi sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya yaitu menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanaminya
beberapa kali tanah ladang itu dipergunakan, dan setelah dirasakan kesuburannya berkurang, maka pindah ke tempat lain. Mereka juga memelihara dan mengembangbiakkan binatang, baik binatang unggas maupun babi rusa. Kehidupan sosial. Kehidupan manusia pada masa ini masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Mereka masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya, gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Kehidupan budaya. Mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Lukisan dinding gua menandakan perkembangan kepercayaan manusia pada masa itu. Misalnya, lukisan cap tangan dengan latar belakang warna merah mengandung arti kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat. Dan cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap dianggap sebagai tanda berkabung. Alat-alat batu yang dibuat bentuknya lebih halus daripada masa sebelumnya. Misalnya kapak Sumatera, yaitu batu kerakal yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cembung, halus, dan sisi lainnya kasar. Alat tulang seperti yang ditemukan di daerah Sampung, yaitu alat yang terbuat dari tulang dan tanduk digunakan sebagai penggali umbi-umbian. Latihan mandiri. Ayo mengidentifikasi peralatan budaya masa praaksara. Isi tabel di bawah ini. Misalnya, 1 kapak perimbas. Deskripsinya, alat batu yang masih kasar digunakan dengan digenggam. Alat ini digunakan pada periode Paleolitikum. Menyelesaikan tugas tepat waktu merupakan salah satu bentuk kejujuran dan tanggung jawab. Pembiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah merupakan langkah awal untuk tindak anti korupsi.